Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Pastor Sudah Putra. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang static routing untuk modul pertama di kelas 11. Kita langsung saja ke materinya. Nah, apa itu static routing? Static routing atau routing adalah proses penentuan jalur terbaik untuk mengirimkan suatu paket data dari jaringan ke jaringan yang lain agar data dapat sampai ke tujuan dengan benar dan efisien. Proses ini dilakukan oleh beberapa perangkat atau oleh perangkat yang disebut router. Nah, sebagai contoh, ketika kita mengakses suatu web, data dari komputer itu akan melewati beberapa router. Terus router itu akan memilih jalur yang paling sesuai berdasarkan informasi pada tabel routing hingga data itu tersampaikan kepada siapa yang kita tuju atau ke tujuan kita. Kita lanjut. Nah, kita ada di sini ada tujuan dari routing. Nah, tujuan utama dari routing adalah memastikan paket data dapat dikirim dari sumber ke tujuan melalui jalur yang paling cepat dan efisien. Nah, beberapa tujuan dari routing itu meliputi tentang satu, mengirimkan data ke tujuan yang benar dengan memilih rute yang sesuai. Lalu ada kedua, menentukan jalur terbaik berdasarkan jarak atau biaya, metrik ataupun juga kecepatan. Lalu yang ketiga itu mengoptimalkan kinerja jaringan agar komunikasi lebih cepat dan efisien. Lalu yang keempat, mengurangi kemacetan atau congestion dengan memilih rute alternatif jika diperlukan. Yang kelima yaitu menjaga keadaan jaringan sehingga data tetap dapat dikirimkan meskipun terjadi gangguan pada salah satu jalurnya. Lalu yang terakhir yang keenam yaitu menghubungkan berbagai jaringan, baik jaringan lokal ataupun bisa disebut LAN maupun jaringan yang lebih luas seperti WAN ataupun internet. Nah, kesimpulannya yaitu tujuan dari routing yaitu untuk mengarahkan paket data melalui jalur yang terbaik agar sampai ke tujuan dengan cepat, efisien dan dapat diandalkan. Kita lanjut. Di sini ada protokol routing. Nah, protokol routing adalah sekumpulan aturan yang digunakan oleh router untuk bertukar informasi. Router yang menentukan jalur terbaik dalam menentukan paket data ke jaringan tujuan. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan informasi rute antar router. Yang kedua adalah menentukan jalur terbaik berdasarkan metrik ataupun jumlahnya hop, bandwidth ataupun delay. Yang ketiga yaitu memperbarui tabel routing secara otomatis ketika terjadi perubahan. Yang keempat terakhir yaitu menjaga komunikasi jaringan tetap efisien dan dapat diandalkan. Nah, kita langsung saja ke implementasinya di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita mati. Oke, sudah mati ternyata. Langsung coba ke Cisco. Sebentar ya teman-teman, kita buka Cisco terlebih dahulu untuk melakukan implementasinya. Jika sudah terbuka, kita langsung aja siapin dua router. Kita pakai 21911 dua router aja dan juga dua PC. Nah, kita sambungkan kabel terlebih dahulu. Nah, tersambung kayak gini, kita langsung masuk ke router dan masuk ke CLI. Untuk apa? Untuk menyalakan kabelnya ini agar menjadi hijau. Terus di sini no, langsung aja enter, enable konfigurasi terminal, lalu interface range G00 ke 1, enter, no shoot. Nah, udah kita masuk ke router yang sebelahnya. Sama tujuannya untuk mengaktifkan dulu si kabelnya. Langsung aja no, enter, lalu enable konfigurasi terminal dan interface range G0 per 0 1.
enter no sub. Nah, sudah seperti ini. Kita masuk ke router router 0, terus masukkan IP. Di sini kita langsung enter aja. Enter interface D0.0. Enter, lalu IP address 192.18.10.1, lalu titik subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu masukkan IP address untuk kabel D0/1 ini ke sini. Tetap bisa langsung aja interface G 0/0 sorry 0/1 terus G 0/1 ya, enter, langsung saja kita IP address 10.10.10.1, lalu 255.255.255.252 enter. Nah, udah. Lalu kita ke router yang satunya sama kayak tadi ya, masukkan IP, kita enter, lalu di sini kita ketik interface itu berapa kabelnya, 0/0 interface G 0/0 enter, lalu IP address 192 titik. Ini berapa? Bentar ya guys, ini 18. Oke, 18 titik 17 10 titik 1, lalu kita enter. Sorry, IP subnet max-nya lupa dimasukin teman-teman. Kita ulang lagi, IP address 192 terus aja ulang 255.255.255.0 enter, lalu kita masukkan IP untuk yang di bawahnya, bawah untuk kabelnya dari router ke router. Nah saja interface D0/1 enter, terus kita namanya masukin juga IP addressnya, sorry tadi agak lupa dikit. Address itu 10.10.10.2, lalu subnet max-nya itu 255.255.255.252. Oke, kita enter. Lalu kita cek. Kita keluar terlebih dahulu, itu exit. Nah, sudah keluar, langsung saja kita cek pakai do show seperti biasa, do show IP. Nah, di sini sudah ada beberapa sudah tersambung. Jadi bisa kita lihat di sini kan ada C sama C, yaitu artinya connected. Lalu di sini juga ada L. Nah, yang dimana artinya itu lokal. Nah, tapi kan di sini kita cari apa namanya, itu static routing. Gimana caranya? Itu kita bisa masuk ke sini dulu, ini juga kita cek terlebih dahulu ya. So IP, nah sama, jadi kita langsung cek aja IP
langsung tambahin untuk statiknya, karena sini kan belum tersedia, jadi kita langsung tambahin IP root berarti di sini kita masukin IP yang di PC ini, di router ini, yang dimana yaitu 192. Bentar, lagi guys, 192 117.1. Oke, 92.17.10 titik lalu kita masukkan subnetnya yaitu 255.255.255.0. lalu ini juga 10.10.10 10.3.2. Enter. Lalu kita pindah ke PC ke router satunya. Nah, di sini kita kebalikannya. Berarti di sini kita pakai yang di sini. Di sini IP belum ketik aja ya. Itu 92. Kita cek lagi soalnya takut salah untuk IP-nya. 18 titik 14 titik 10 titik 0 255 titik 255 titik 255 titik 0. Lalu saya masukin 10 titik 10 titik 10 titik 1. Enter. Nah, lalu kita cek do so apa tadi teh IP root kita. Nah, sini beda sama yang di atas ini kan, kalau bisa kita lihat di sini mana. Nah, di sini gak ada statik atau tanda S untuk di sininya. Nah, sedangkan di bawahnya sudah ada karena statisnya itu 192.18.10.0/24. Nah, via-nya itu via 10.10.10.1. Nah, yang dimana ini artinya sudah tersambung. Nah, tapi gimana kalau untuk nyambungin PC ke PC-nya? Nah, caranya yaitu masuk ke IP. IP-nya berarti di sini 192.18.10.2. Enter. Guys, apa lagi ya? Titik 2. Saya benar. Berarti di sini 92.18.10.2. Nah, default gateway-nya yaitu via default gateway-nya itu
ketik 1. Nah, udah kita masuk ke PC di sini. Oke, desktop config di sini 192 ketik 1 ketik 17 ya benar 10 ketik 2. Nah, lalu masukin default gateway nya fast titik 1 enter. Nah, udah lalu kita cek oke tanda kertas di sini kita cek. Nah, kalau ini valid kalian jangan panik. Di sini kita langsung aja klik tombol ini 3 kali, 1 2 3. Nah, itu sudah successful ataupun sudah terhubung. Nah, mungkin cukup sekian tentang static routing dari aku. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas ataupun ada salah kata ataupun juga kata-kata yang kurang enak untuk didengar. Aku minta maaf dan maaf juga kalau ada penjelasan yang kayak gak jelas gitu. Nah, saya juga masih belajar. Untuk itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.